Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solehah, pada hari Jumat ini, Ibu Pinkan akan membawakan cerita tarikh tentang Nabi Musa ya. Anak soleh dan solehah, didengarkan dulu ya. Jadi, Nabi Musa alaihissalam itu hidup pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Ya, siapa yang tahu Raja Fir'aun? Raja Fir'aun itu terkenal dengan kekejaman dan kesombongannya. Lalu, Raja Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan yang harus ditaati dan disembah oleh rakyatnya. Lalu Raja Fir'aun ini bermimpi. Ya, dia bermimpi, katanya tiba-tiba ada api muncul dari Baitul Maqdis. Api itu membakar rumah-rumah orang Mesir tanpa sedikit pun menyentuh rumah Bani Israel. Ya, lalu para tukang ramal akhirnya menafsirkan mimpi dari Raja Fir'aun. Kata mereka, jadi Raja Fir'aun, jika suatu hari nanti akan lahir bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan orang-orang Mesir. Ya, kata tukang ramal seperti itu. Lalu Fir'aun berkata, mulai sekarang awasi semua wanita Bani Israel yang hamil. Bila mereka melahirkan bayi laki-laki, maka bunuhlah bayi itu. Lalu biarkan bayi perempuan yang hidup. Ya. Lalu suatu hari tiba-tiba Ibu Musa alaihissalam melahirkan. Tetapi hati Ibu Musa alaihissalam sedih karena yang lahir adalah bayi laki-laki yang harus dibunuh. Ya, lah rumah Musa alaihissalam itu berada di tepi sungai Nil. Ya, lalu ketika lahir, akhirnya Ibu Musa alaihissalam menyembunyikan Nabi Musa alaihissalam di peti. Lalu peti itu dibiarkan mengapung di sungai Nil. Ibu Musa alaihissalam berharap tidak ada yang mengetahui tentang bayinya itu. Lalu peti itu berjalan di sepanjang sungai Nil. Sampai tiba-tiba ada sekelompok perempuan yang melihatnya lalu mengambil peti itu dan membawanya ke hadapan Ratu Asiyah. Ya, jadi Ratu Asiyah ini adalah nama dari istrinya Raja Fir'aun ya. Lalu Ratu Asiyah itu kaget sekali karena ketika peti dibuka di dalamnya terdapat apa? Terdapat bayi yang lucu, Masya Allah. Nah, ketika habis melihat bayi yang lucu, akhirnya Raja Fir'aun mendengar berita penemuan tentang bayi laki-laki. Lalu dia memerintahkan agar bayi itu dibunuh. Tetapi istrinya, siapa istrinya Raja Fir'aun tadi? Ratu Asiyah merayu suaminya agar menghadiahkan bayi itu kepadanya. Nah, dengan sangat terpaksa, Raja Fir'aun menuruti keinginan istrinya dengan berat hati ya. Lalu, suatu hari, bayi mungil Musa alaihissalam itu kelaparan. Nah, Ratu Asiyah menyuruh kepada para dayang-dayangnya. Dayang-dayangnya itu orang yang membantu Ratu Asiyah di kerajaan ya. Membantu untuk mencarikan Musa alaihissalam ibu susuan. Ibu susuan itu ibu yang bisa menyusui Nabi Musa. Lalu saudaranya Nabi Musa ada yang mendengar berita itu. Pada akhirnya menyuruh ibu kandungnya Nabi Musa untuk dia saja yang menyusui Nabi Musa tersebut ya. Jadi yang menyusui Nabi Musa siapa? Ibu kandungnya. Ya, jadi ketika Nabi Musa diambil oleh Ratu Asiyah mencari ibu susuan, siapa yang bisa menyusui Nabi Musa? Lalu yang menyusui Nabi Musa akhirnya adalah ibu kandungnya sendiri. Nah, suatu hari lagi Musa alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang kekar perkasa. Tubuhnya gagah dan kuat. Sebagai anak ratu, Musa alaihissalam mempunyai kedudukan yang mulia dan
dan terhormat. Hingga pada suatu hari Musa menikah. Ya, dia menikah dengan seorang putri Nabi Syuaib alaihi salam. Lalu tanpa terasa 10 tahun berlalu, Musa alaihi salam telah menyelesaikan perjanjian dengan mertuanya, sehingga Musa alaihi salam meminta izin untuk kembali ke mana? Ke negara Mesir. Lalu ketika sudah kembali, saat malam tiba, Musa alaihissalam dan keluarganya tersesat. Ya, pada malam hari dia tiba di lereng gunung. Nah, saat itu Musa alaihissalam melihat secercah cahaya. Ya, kira-kira apa mukjizatnya Nabi Musa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak mukjizatnya Nabi Musa? Musa alaihissalam terpaku di tempat berdirinya. Apa yang di tangan kananmu itu, wahai Musa? Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bertemu dengan Allah melalui wahyunya, ya, melalui wahyu Allah. Lalu Musa menjawab apa? Ini adalah tongkat yang kugunakan untuk bertumpu dan merontokkan dedaunan saat menggembala, jawab Musa alaihi salam. Lalu Allah berkata apa? Lemparkan ke sini, hai Musa. Lalu Musa alaihi salam pun menurut. Nah, seketika Allah mengubah wujud tongkat itu menjadi ular yang besar. Masya Allah, ya. Lalu Musa alaihi salam langsung lari ketakutan. Wahai Musa, kemarilah. Jangan takut, sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman, seru Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Musa berhenti dalam berlarinya. Ya, akhirnya Musa kembali mendekat. Peganglah tongkatmu, ia akan berubah kembali ke bentuk semula. Lalu Musa alaihissalam pun mengulurkan tangannya. Benar, akhirnya ular besar tadi berubah menjadi tongkatnya Nabi Musa lagi, seperti awal lagi ya. Ya, mengerti anak soleh dan solehah? Jadi Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah untuk apa? Merubah tongkatnya menjadi sebuah ular yang besar ya. Nah, untuk hari Jumat ini Ibu Pinkan cerita sampai sini dulu ya. Pekan depan insya Allah dilanjutkan lagi ceritanya tentang Nabi Musa ya anak soleh dan solehah. Demikian cerita dari Ibu Pinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.